Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah menyebutkan bagaimanakah sikap dari Nabi Hud alaihissalam tatkala mendapati kaumnya berbuat demikian kepada utusan Allah ini. Beliau membalasnya dengan balasan yang santun. Beliau membalasnya dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan kepada beliau. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cara beliau dalam menanggapi sikap kaumnya yang menentang dakwah tauhid atas mereka adalah beliau menggunakan uslubur rifqi wal lain. Beliau menggunakan teknik atau gaya berdakwah dengan mengedepankan kelembutan. Begitu juga dengan sikap yang santun. Tatkala beliau dituduh sebagai orang yang bodoh, beliau membalas, "Ya qaumi, laisa li safahah, walakinni rasulun min rabbil alamin." Wahai kaumku, sesungguhnya aku bukanlah orang yang bodoh, tetapi aku adalah utusan dari Rabb semesta alam ini. Kemudian juga kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, uslub yang beliau pakai di antaranya adalah uslubun nushi wa taujih. Beliau memberikan nasihat sebagai bentuk rasa kasih sayang beliau kepada umatnya. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan Nabi Hud alaihissalam, Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku hanya menyampaikan kepada kalian pesan-pesan dari Rabbku, wa ana lakum nasihun amin, dan aku bagi kalian merupakan orang yang menasihati lagi dapat dipercaya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara uslub metode yang beliau juga gunakan tatkala menghadapi kaumnya adalah dengan uslub at-tadhkir bi ni'matillahi alaihim. Beliau mengingatkan kembali atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan kisah Nabi Hud ini, wattaqulladzi amaddakum bima ta'lamun. Dan bertakwalah kalian wahai kaumku, kata Nabi Hud alaihissalam, yang telah memberikan karunia kepada kalian dengan apa-apa yang telah kalian ketahui. Amaddakum bi an'amin wa banin. Dia Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepadamu bi an'amin wa banin, dengan berupa hewan-hewan ternak. Begitu saja dengan anak-anak yang kalian sayangi. Wa jannatin wa uyun. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian kebun-kebun serta mata air yang banyak. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Kemudian beliau melanjutkan, ingatlah wahai kaumku, sesungguhnya aku mengkhawatirkan kepada kalian bahwasanya di sana ada azab yang pedih di hari kiamat kelak. Ini adalah bentuk kasih sayang Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya. Beliau mengkhawatirkan kaumnya. Beliau takut kaumnya masuk ke dalam neraka, Allah siksa mereka dalam api neraka. Beliau nggak mau seperti itu. Makanya beliau berusaha dengan sekeras-kerasnya untuk menyadarkan kaumnya agar kiranya mau kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau juga menggunakan uslub atau metode targhib. At-targhib bil khairi an tariqil istighfar wat taubah. Beliau menggunakan metode targhib, memberi motivasi kepada kaumnya dengan cara apa? Dengan cara meminta mereka untuk beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Wahai kaumku, kata Nabi Hud alaihissalam, beristighfarlah kepada Allah,
mintalah ampun kepada Allah Ta'ala, ya. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan dari langit hujan yang sangat deras. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan dia juga akan menambahkan kekuatan yang lebih dari kekuatan yang telah kalian miliki saat ini. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara metode yang digunakan Nabi Hud alaihissalam tatkala mendakwahi kaumnya. Lantas bagaimanakah sikap kaum Ad? Sikap kaumnya Nabi Hud ini tatkala beliau menggunakan berbagai macam cara untuk mendakwai mereka? Insyaallah kita akan kembali mengkisahkannya setelah jeda yang berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah sikap kaum Ad terhadap berbagai macam metode dakwah yang digunakan oleh Nabi Hud ini? Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tatkala kaum Ad mendapati ada seorang yang senantiasa mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memalingkan dari sembahan yang batil kepada sembahan yang hak, mereka membalas dakwah dan seruan Nabi Hud alaihissalam ini dengan cara yang kita anggap sangat aneh. Apa itu? Mereka malah membina Nabi Hud untuk disegerakan azab kepada mereka. Oleh karena itu kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka kaum Ad alaihissalam, mereka kaum Ad berkata, qalu ajitana lita'fikana an alihatina, apakah engkau datang Yahud, engkau datang kepada kami untuk memalingkan sembahan-sembahan kami? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Datangkan kepada kami apa yang engkau janjikan berupa adab in kunta minas shadiqin, jika engkau termasuk orang-orang yang jujur, jika engkau termasuk orang-orang yang benar dengan ancamanmu tersebut. Inilah sikap kaum Ad, yang mana mereka membangkang, justru malah menantang Nabi Hud alaihissalam untuk ditimpakan azab kepada mereka. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar permintaan dari kaumnya ini, Nabi Hud alaihissalam berkata, qala innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang adab tersebut indallah, itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa uballighukum ma ursiltu bih, dan aku hanya menyampaikan kepadamu dari apa yang aku diutus dengannya. Aku hanya ingin menyampaikan kepadamu pesan-pesan dari Rabbku. Walakinni arakum qauman tajhalun. Tapi kaumku, ternyata aku melihat dari diri kalian ada sifat-sifat bodoh. Walakinni arakum qauman tajhalun. Tapi aku melihat kalian ini merupakan orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang bodoh. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Hud alaihissalam tatkala tetap mendapatkan tantangan dari kaumnya, maka Nabi Hud pun akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan beliau, qala rabbin surni bima kadzabun. Nabi Hud berkata, wahai Rabb, tolonglah aku bima kadzabun, dari apa yang telah mereka dustakan atasku.
mereka telah mendustakanku ya Rabb. Mereka telah menolak dan mengingkari ajakanku ya Rabb untuk mentauhidkan ibadah hanya kepadamu. Justru mereka malah menantang agar kiranya segera diturunkan azab kepada mereka ya Rabb. Maka tolonglah aku ya Rabb. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mendengar panjatan doa dari Nabi Hud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala pun menjawabnya dengan berkata, qala amma qalilin la yusbihanna nadimin. Qala amma qalilin la yusbihanna nadimin. Ya. Allah Ta'ala berfirman, tidak lama lagi wahai Hud, ketahuilah mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Ini janji Allah Subhanahu wa taala menanggapi permintaan dari kaumnya yang mana mereka ingin disegerakan azab atas mereka. Ya, ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala mendengar ya doa dari Nabi Hud alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun mengijabahi apa yang diminta oleh kaumnya dan apa yang Nabi Hud alaihissalam minta kepada Rabb-nya. Ketahuilah wahai Hud, ya, sesungguhnya tidak lama lagi mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal karena telah meminta disegerakan azab diturunkan kepada mereka. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan azab kepada mereka. Tetapi sebelum Allah Subhanahu wa taala berikan azab yang pedih kepada mereka, mereka diberi muqaddimah berupa peringatan azab yang akan segera hadir. Apa itu? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberhentikan hujan ya untuk diturunkan kepada mereka selama 3 tahun. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka, Allah hentikan dulu ya hujan atas mereka selama 3 tahun. Tentunya ini adalah masa yang panjang yang dimana kalau seandainya mereka berpikir mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata hati-hati mereka telah ditutupi dengan rasa sombong. Hati-hati mereka telah ditutupi dengan rasa congkak hingga membuat mereka tidak sadar dengan ya muqaddimah dari ya diberhentikannya hujan kepada mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah azab yang ditimpakan kepada mereka? Kita akan mengetahuinya setelah jeda yang berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah azab yang pedih yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum 'Ad? Azab tersebut adalah azab berupa angin yang sangat kencang yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka selama 8 hari 7 malam. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengisahkan tentang awal bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ya, tatkala kaumnya Nabi Hud, kaum Lut, ya, ra'awhu 'aridan. Ya, mereka melihat ada segumpal awan yang datang ya di atas mereka. Ya, awan tersebut berkumpul kemudian mendatangi tempat kediaman mereka. Qalu hadza 'aridun mumtiruna. Mereka berkata, inilah awan yang akan memberikan kita hujan yang deras. Mereka lihat begitu hitamnya awan di atas sana. Mereka menganggap bahwasanya inilah adalah awan yang akan menurunkan hujan untuk mereka. Apakah persangkaan ini benar?
ternyata persangkaan ini adalah salah. Allah Subhanahu wa taala ya membantah persangkaan mereka. Bal huwa masta'jaltum bih. Bukan, ini bukan awan yang akan menurunkan hujan atas kalian. Bahkan ini adalah awan yang ya engkau minta disegerakan. Ini adalah awan berupa awan azab yang mana engkau telah ya mintakan untuk disegerakan diturunkan kepada kalian. Rihun fiha adzabun alim. Dan awan tersebut akan mengirimkan angin yang di dalamnya ada siksaan yang sangat pedih. Ya. Dari awan tersebut muncul angin yang sangat kencang, yang mana dengan angin tersebut Allah Subhanahu wa taala siksa kaum Ad ya atas permintaan mereka sendiri. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu atas perintah dari Rabbnya. Fa asbahu la yura illa masakinhum. Ya, fa asbahu la yura illa masakinhum. Setelah angin tersebut diturun kepada mereka, ya, untuk menyiksa mereka, mereka pun ya binasa dan mereka tidak terlihat illa masakinhum, kecuali hanya tempat-tempat tinggal mereka. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kita balas kaum yang melakukan kejahatan, kaum yang enggan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah siksaan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, karena mereka membangkang ya kepada nabi mereka. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengkisahkan tentang bagaimanakah Allah mengadab mereka. Allah taala berfirman, "Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma." Allah Subhanahu wa taala menundukkan angin. Kemudian ya angin tersebut Allah perintahkan untuk ya menyiksa kaum Ad selama 7 malam 8 hari, dan itu selama ya seminggu kurang lebih, selama berturut-turut ya. Angin tersebut senantiasa berhembus menghantam ke kanan dan kiri dan membuat mereka terkapar, dan angin tersebut ya berhembus selama 8 hari 7 malam secara berurutan. Fataral qauma fiha sur'ah. Maka engkau ya Muhammad melihat mereka binasa, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seolah-olah mereka ini bagaikan ya batang pohon kurma yang telah lapuk akibat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan atas mereka berupa angin yang sangat kencang hingga membuat mereka porak-poranda. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini adalah kisah yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita juga akan mengambil kisah bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala mengadab kaumnya Nabi Hud ya, dari kisah yang diriwayatkan oleh seorang ulama bernama Ibnu Ishaq, yang mana beliau menukilkan dari kisah-kisah Israiliyat. Tatkala ya kaum Nabi Hud alaihissalam, yakni kaum Ad, ditimpa paceklik, tidak diturunkan hujan, negerinya kering kerontang selama 3 tahun, mereka mengutus 70 orang untuk pergi ke kota Makkah. Ya, kaum Nabi Hud, yakni kaum Ad, mereka tinggal di Yaman. Tatkala mereka mendapati mereka sedang kesusahan, ya, mereka ingin berdoa kepada Allah, ya, dengan cara mengutus 70 orang untuk pergi ke Mekah. Untuk apa? Untuk melakukan istisqa, untuk melakukan doa agar kiranya Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan kepada mereka. Akhirnya mereka pun mengutus 70 orang, dan 70 orang ini pergi ke kota Makkah. Sebelum sampai ke kota Makkah, mereka mampir ya di suatu rumah ya milik seorang bernama Muawiyah.
Di sana mereka tinggal selama 1 bulan lamanya. Kemudian mereka pun melanjutkan ya ke kota Makkah untuk berdoa kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan ya kepada mereka. Sesamanya mereka di kota Makkah, mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ya 3 awan, yang satu berwarna putih, yang satu berwarna merah, satu lagi berwarna hitam. Kemudian ya terdengarlah suara dari langit, awan manakah yang engkau pilih? Ya, mereka memilih awan yang hitam karena mereka menganggap inilah hujan inilah awan yang akan menurunkan hujan yang sangat lebat untuk kaumku. Akhirnya apa, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akhirnya mengijabahi permintaan mereka dengan mengirimkan awan yang sangat hitam, akan tapi awan tersebut berisi angin yang akan memporak-porandakan kediaman mereka dan akan mencabut nyawa mereka semuanya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hukuman dari orang-orang yang tidak mau ya bertauhid, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah datang utusan dari Allah, mereka tetap ingkar, tetap enggan. Lantas ya, akibat yang mereka rasakan adalah berupa siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini adalah kisah dari kisahnya Nabi Hud alaihissalam, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kisah Nabi dan Rasul yang lainnya insyaallah pada pertemuan mendatang. Untuk saat ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.